Bang Amin, maaf Bang Amin, saya izin salam kenal Bang. Salam Benar kenal. nggak Metatron itu, iya Bang, Metatron itu seorang buronan Bang ya? Ya, yang tadi saya lihat ya, gini ya, Anda buka search di Google Prof Metatron. Di situ sudah dilaporkan di Jawa Timur 2024. Anjir, siapa itu yang lapor? Buset dah. Itu seorang, iya Bang. Ya, Amin. Saya juga dengar ya, itu kasusnya gini Metatron ya, itu banyak Anda sekali buka, gitu. Kok kebetulan Anda buka. Bang Amin ini membuka Metatron? Apa sebenarnya Bang Amin ini tahu kasus sebenarnya Metatron ini? Si bosnya Bang Amin itu klarifikasi terus Coba kasus yang tadi aja Bang Amin, saya penasaran ini yang Bang Amin mau tunjukin itu. Ya gini loh, karena dia nyenggol saya kan nggak pernah nyenggol, tapi kan dia nyenggol, betul? Dan saya cari tahu di Google, betul. Dilaporkan di Jawa Timur 2024. Kalian buka search Google, kata kuncinya Prof Metatron. Terus juga tadi saya dapat informasi, nggak tahu ini benar apa enggak ya. Saya juga nggak tahu nih. Tadi Bang Jul sebenarnya sudah buka, Bang Julnya nggak ada. Bikin kamera belakang bisa nggak Bang Amin? Bikin kamera belakang biar lebih jelas. Alumah dari gara-gara. Gue juga bingung nih. Ini Bang Jul dapat dari mana nih Bang Jul nih? Mana lagi Bang Jul? Bang Jul dari mana? Ya, si botak ini kadang-kadang lucu juga ya. Kenapa pula Amin yang disenggol hanya karena dia masuk ke roomnya Wak Labu gitu. Padahal admin ini ya kalaupun dia ada affair ya udahlah urusan pribadi. Dendam sama JO. Iya. Dendam sama sekarang JO, apa bro. hubungannya? Iya, apa hubungannya dengan JO dan Tritunggal gitu? Memangnya orang Tritunggal nggak ada yang bejat? Ya karena JO. Berapa banyak orang Tritunggal? Bang Amin ya, Bang Amin. Kambing hitam bre si admin ini. Si admin ini jadi kambing hitam. Turun ya, Bang Amin. Izin turun ya. Siap. Apa namanya? Itu lu tiap ngeluarin data, mirrornya ke aktif men, jadi kebalik tulisannya. Tadi kan sudah direkam sama Bang Jul. Kalau nggak salah dia live kan juga. Lu lihat di live-nya Jul deh. Kalau nggak lu WA gua lah. Lihat di Facebook. Oh ya kirim ke Bang Kores aja Bang, lewat DM. Nah. Pelecehan Iya. ya. Di sini ada Kores, di sini ada Julius ya. Oke. Gua sama Kores sama Julius tidak pernah akur dulu. Betul? Kores, Julius? Bahkan yang menargetkan gua untuk masuk. Nih mereka. Ya. Lu sama admin nggak? Dengar dulu. Terlalu sih. Jangan dipotong. Oh, iya. Tetapi ketika mereka ya ajak gua kopdar, Julius, Kores, Rifat, gua datang sendiri. Gua nggak kabur ke Belanda. Kabur ke Belanda ya. Ini Pak Sul nih, Pak Sul yang punya. Kores Ini bukan kita yang punya, sendiri. ini Pak Sul yang punya nih. Datang sendiri. Silakan Pak Sul. Pak Zul, assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Pak Jul. Apa yang viral di FB? Ada yang bilang viral di FB katanya. Pelecehan. Itu kan menjanjikan seorang wanita dinikahin, tapi dilecehkan. Nah sekarang ini kakaknya lagi nyari-nyari. Nih datanya nih. Astagfirullah. Laku apa? Nih Mana? datanya kan. Coba deketin. Gue penjahat kelamin, ternyata dia pelakunya. Nah ini 9 jam yang lalu aku sudah DM sama Rianti tapi belum direspon. Mohon sekalian bantuannya, orang ini telah melakukan apa ini ya? Pelecehan kepada wanita, bantu info keberadaannya. Nama Edwin Barat. Tuh, ini fotonya. Terus ini jawabannya, ini lihat jawaban yang lain itu ada 11 komentar. Nah, ini. Ada yang protes juga ini. Terus ada yang tanya bagaimana kronologinya. Nah, ini tahun lalu
dia melecehkan adik saya, terus kabur, nggak mau tanggung jawab. Nah, nih. Sementara ini parah dia, Si botak. parah ini. Pantesan kepalanya kayak kontol aja. Hoi. Oh iya, maaf. Tunggu, Pak Jul. Kalau memang dia melecehkan, kenapa nggak dilaporkan ke polisi gitu untuk pelecehan ya? Makanya itu aku lagi cari-cari informasi nih, bener enggak? Ini kan udah aku DM nih, si Indiana udah aku DM, belum dijawab. Nanti kalau dijawab, aku minta nomor teleponnya, tak ajak ke sini lah. Siap. Makasih ya, tuh. Jul, coba jangan di DM, langsung komen aja di situ. Kadang ada Udah. orang nggak install Udah. Messenger. Oh, cewek kan kita nggak tahu. Yang masa cowok sama cowok. Ya bisa jadi. Loh, kalau cowok sama cowok bukan pelecehan memang ya? Pelecehan juga gimana sih Amin ini? Enggak lah, kalau suka sama suka. Gak suka kan? Tapi siapa tahu dia dengan Di lock FB-nya di lock. Kayak mana mau lihat? Profilnya di lock memang itu. Nah, itu juga agak mencurigakan kan. Kenapa dia itu kok di lock lebihnya? Dan ini, Kores bentar. Di sini ada saksinya, si Budi yang tadi kita dengar suaranya tentang orang tuanya, Ini Pak tentang orang tua Amin. Tinggal lu Ntar aku ganti HP dulu ya. konkat abis suaranya. Kedengeran nggak? Akun yang mana bro? Yang satunya saya naikin ya. Nggak, ini paracetamol ada nih udah di atas. Oh kalau gitu aku pakai soundcard aja. pakai suara. Konkatnya kok nggak bisa ngecas ya? Aku mau tanya nih, kan ini ada tuduhan kepada JO nih. Apakah memang yang bejat ini JO doang atau Tritunggal juga banyak yang bejat nih? Yang bejat apa itu? Yang bejat apanya? Kelakuannya lama, apalagi bejat apanya. Pelecehan itu ya banyak. Kalau dari argumennya Metatron, dia juga menampilkan beberapa Tritunggal ya yang kelakuannya bejat. Yang pertama dia spill Lina Wijaya, itu kan kita tahu dia kan tungtung nih. Kemudian Tapi dia dia nuduh Lina spill, Wijaya Islam. Tunggu. Dia nuduh Lina Wijaya Islam. Ini gimana? ya itu dia kan kita lihat faktanya kan Lina Wijaya selama ini membela tungtung kan, nggak ada dia bila Jio atau Islam. Reform Yang ya, pertama. ngaku reform ya. Ya. Kemudian yang kedua, dia spill lagi namanya Agatha. Jadi dia bilang Agatha ini penipu karena dia ngakunya ini murtadin dari Islam ke Kristen, rupanya orang Batak, marganya apa tuh? Dia memang terlahir sebagai Kristen begitu, jadi bukan Islam, artinya bohong gitu. Tapi Kemudian dia yang pernah jadi Islam. terakhir, Tunggu. Agatha aku harus bela karena iya, Agatha jadi pernah jadi maksud Islam. karena suaminya. Ya, dia Iya, pernah suaminya. nikah sama supir angkot, terus dia jadi Islam. Terus karena cerai, balik Kristen dan jadi dendam dengan Islam. Nikah anak juga Nah, terus masuk Islam. yang terakhir ini kawan saya ini, saya nggak enak gitu lah ya. Saya mau nyebut namanya, inisialnya aja ya. Inisialnya itu M duluan. Kemudian yang ceweknya ini inisialnya itu yang ceweknya nggak usah ya, karena saya nggak enak. Jadi Tritunggal ya. inilah gitu mereka gituan. Ya. Itu di komal-komal yang terhitung itu ini tuh tahu tuh. Saya nggak nyebut namanya, saya nggak enak soalnya. Ya udah ceritain kasusnya kayak mana tuh yang ketiga, gue belum tahu kayaknya. BAB gue kasih tahu BAB itu bukan agama biasa. Kasus sama veci-vecian lah gitu, veci-vecian gitu. Waduh. Ini kalau BAB tahu nggak? Demian takut, bukan takut sih, aku tuh enggak mau bahas masalah pribadi, nggak enak saya soalnya, nggak suka bahas pribadi. Cowok sama cowok. Uni mau nagih sebentar, saya turunin siapa nih? Saya mau turunin Yang siapa nih? nggak punya cerita. Siapa yang mau naik nih? Yang nggak punya cerita. Siapa nggak punya cerita? Oh iya bang,
Bang BAB. Da Vinci di bawah dulu ya. Gua turun dulu. BAB. Ada yang diprot-prot dari belakang Diam, katanya. diam. Aduh, aku dengeran gak sih? Kedengaran. Itu si BAB. Itu kan pengakuannya langsung muka si Ripa. Satu. Dokter lah dengan. Kalau lagi ngomong muka dia langsung penuh. Itu memang aku tahu. Dengar suaranya Yang ngomong itu. Bunda Sama- Sarah itu aku ingat yang sama yang di belakang. Siapa anjir disuruh dari belakang itu siapa? Keluar ya. Banget hitungnya brutal. Assalamualaikum warahmatullahi muslim. Selamat malam buat Waalaikumsalam warahmatullahi. Keren banget. Baru kali ini formasi Islam versus Islam featuring Kristen bongkar aib Tritunggal. ini baru kali ini terjadi sepanjang sejarah perapologetan ya teman-teman ya. Islam featuring Kristen membongkar aib Tritunggal. Bertodok. Enggak, tunggu. Ini ada tambahan lagi rekor itu apa? Bang Zuma nge-live-kan ini. Ini lebih lawak lagi, Bang Zuma ikut nge-live-kan. Waduh. Dia nongol lagi di bawah. Enggak pula. Loh ini loh kemarin 1 bulan yang lalu aku dikasih informasi dari Kristen juga. Pak Jul, itu bongkar, aku punya data-datanya si CP, berikut fotonya, terus alamatnya, gerejanya, aku dikasih itu. Nah ini nah, tak kasih ya data-datanya ya. Waduh, Pak Zul peran aktif anjir. Tunggu, bentar. Kontribusi gosipnya anjir peran aktif mantap. Bentar. Gua tadi baru masuk. Gua pengen dapat info tentang si Edwin. Apakah benar aku mendengarkan Edwin adalah seorang yang melecehkan wanita tadi? Tolong saudara, ada yang bisa kasih info? Oh iya, ini informasinya dari FB, tak temukan. Nih, tak putar lagi ya, tak putar nih. Oke, putar lagi. Tapi Postas kita baju. masih bertanya. Adiknya itu laki-laki apa? Yang memposting itu namanya Inanya Rianti. Ini ada di grup Medan. Nih ya, baca sendiri nih. Mohon sekali bantuannya, orang ini telah melakukan pelecehan kepada wanita. Butuh info keberadaannya, nama Edwin Huta Barat nih. Nah ini fotonya, lah ini komentar-komentarnya. Terus ditanya, bagaimana kronologinya? Sementara ini ya, ini 7 jam yang lalu ya, kelihatan ya 7 jam yang lalu ya. Belum lama loh. Kronologinya, tahun lalu dia melecehkan adik saya terus kabur, nggak mau tanggung jawab. Nah, aku masih memantau ini, masih kurelut-relut ini, ada nggak jawabannya? Ini masih kupantau terus, karena kurelut ya. Oh, berarti kalau dibilang nggak mau tanggung jawab, berarti hamil. Tapi aku boleh berpendapat nggak di sini? Gimana kalau aku justru dari orang yang objektif, berusaha seobjektif mungkin, karena si Edwin ini adalah orang yang dibenci umat Islam, bisa nggak kira-kira ada orang Islam yang sengaja bikin jelek nama dia, bikin akun palsu buat kayak gini, bisa nggak menurut Pak Jul sama Kores nih? Karena kita kan berusaha seobjektif, mungkin nggak peduli agamanya apa deh, kita kan Musuh dia. silakan. Itu kemungkinan Gimana? ada. Jadi kemungkinan yang membuat itu adalah musuhnya dia. Grupnya Pak Bom Bom, kan bisa aja fansnya Pak Bom Bom. Oh, atau bisa mungkin juga. teman Pak Bom Bom ya, yang sekarang lagi diserang sama dia. Tapi sekali lagi, yang ngarang ya bisa jadi itu dari Pak Bom Bom and the gang gitu. Iya, karena apa ya? Bisa jadi ke sana gitu. Karena infonya kurang banyak. Untuk yang buktikan itu kalau nggak akunnya, coba lihat Pak Jul, itu pertemanannya ada berapa orang pertemanan Pak Jul? Kita kan bisa lihat akun baru atau akun lama itu. 230 tapi nggak bisa dilihat karena dikunci. Nih dikunci semua. Itu postingan kan. tahun berapa Pak Jul? Postingan tahun lalu ya? Postingan itu baru, postingannya baru. Nah,
Nah, baru 7 Barunya jam yang berapa lalu. minggu, berapa hari, berapa bulan? Ini loh 9 jam yang lalu. Tuh postingannya. Ini di grup. Akunnya ini nggak bisa dicek. Akunnya ini kayak begini loh, dikunci. Dan dia punya 230 pertemanan. Kalau itu baru nggak mungkin sebanyak inilah. Enggak mungkin, betul. Kan? Aku juga sudah kirim pesan sama dia. Ini ada Amin Wijaya tuh yang bikin, Amin Wijaya yang bikin. Itu tuh. Jadi, Pendukungnya. bisa jadi. Kalau atau Waduh. bisa jadi begini, dia nggak tahu kalau si Edwin itu Metatron kan gitu. Ketika dia menjadi viral membahas Amin, terus ini orang jadi dengar dia, lihat ada di YouTube-nya. Terus akhirnya dia memposting, bisa jadi situ. Bisa juga kan kaget dia kan lihat nih orang yang gue cari nih, wah dia masuk YouTube nih, adik gue dilecehin nih, bisa jadi itu pun bisa terjadi gitu, kemungkinan itu ada. Ini ada di Medan, grup Medan ya, di grup Medan, terus ini ada lagi di grup Semarang. Cuman gini ya, orang yang luar negeri kayak dia ini kan kabur ke luar negeri nih, kan bukan hanya karena dia memang menyelamatkan diri dari pelaporan kan, karena memang dia dilaporin. Bisa jadi dia juga ribet dengan urusan ini kali ya. Ini praduga aja sih, praduga. Ribet Iya. sama hidup dia. Sama hidup dia mungkin udah terlalu banyak masalah. Biar semakin semakin seru ya. Aku kemarin dapat 1 bulan yang lalu dapat info si CP. Nih, fotonya si CP aslinya ya begini loh teman-teman. Nih, informasinya si CP. Kayak Demian kali itu. CP ini dengan istri dan anaknya. Terus Kalau aku mah ingat wajahnya Demian. Oh, mirip itu mirip. nih dengan Enggak sama lah. Ini baru beres sakit kayaknya ini kurusan. Itu mirip Sau dokter itu. Coba Bang Sau coba on cam. Tuh mirip Abang Sau nih. Jangan-jangan ini dia nih. gereja Level Indonesia Cilacap. Cirarab di mana itu? Di daerah Jakarta. Nah, ini waktu perkawinan. Nah, tuh udah sepeda nih dia dipoto diambil ya. Aduh, anjir jadi kebang. Kemana-mana kasihan anjir ini yang berantem. Udah tak viral sekalian lah. Diaur. Udah ya. Gedein Demian. Udah digedein. Tuh. Ya berarti itu yang benar, yang itu yang katanya dia janjian sama yang pemilik akun AKBP tuh. Aku HKBP, ingat nggak pemilik akun aku HKBP? Ini Christian Prince atau Rabi Bang Sul? Nah, itu Christian Prince. Laskar Rabi. Nih di Cirarap ya. Tau nggak kemarin? Ada ya, Ji? Kemarin aku nonton video si Edwin itu ngundang Lina Wijaya di roomnya kawan dia. Nah terus ditanya lah sama si Edwin, dia ditanya lah sama si Lina Wijaya, apakah kamu begitu gitu? Oh tidak, itu bohong, itu semua AI kan kata si Lina gitu kan. Tapi setelah si Linanya keluar malah semua ternyata bilang bahwa dia tuh pejina gitu. Malah di ini si Linanya di situ di roomnya siapa namanya tuh yang si Edwin ada di situ. Kicoy bukan? Kicoy ada si Kicoy itu gitu. Malahan si Edwin ini yang kayak kelihatan kayak lu bukan bagian dari Kristen, lu nggak layak, nggak pantas, nggak wakilin Kristen kayak gitu. Itu si Edwin ini. Ya aku nonton itu anjir buset. Lina Wijaya satu room dibikin diem. Kalah ngomong semua loh. Edwin mau interogasi dia yang diem. Terus siapa ada Rabjono Si Rabjono. nanya si Lina
pertanyaannya nggak nyambung. Geblek ya. Jadi aura apa namanya? Aura Lina Wijaya Hipernya sebentar kelihatan. lagi. aura hypernya tuh iya kelihatan. Iya. Mau Tiara kan itu si Lina Wijaya. Waduh. Wah, makanya nonton deh. Lu waktu apa Jaya ke room nyamperin Edwin gitu kan, dibikin diem semua, bre, dibikin diem itu. Iya. Tunggu, kalau masalah Lina Wijaya sama Cecen, ya ini kalian dengar sendiri aja ya, kalian dengar sendiri. Kalau dia bilang dia tidak suka sama Cecen dan dia tidak melakukannya, ya kalian yang nilai sendiri. Ini suara siapa? Ya, jujur Lina maunya sama kamu. Karena tempoh hari kamu yang support Lina, yang rimain Lina, yang dorong Lina. Ngomong gini, kalau memang ada cara supaya kamu bisa sembuh, kemana kayak pergilah gitu. Nah, Lina kepikiran, namun di sana sekitar 2-3 bulan. Ya, terserah kamu mau berapa lama temenin Lina, tapi Lina maunya sama kamu. Terus mah keris aja, gak apa-apa, biarinlah dia. Itu lain urusannya. Enggak. Tapi aku bikin lagu tau Jul untuk Lina Wijaya ini loh. Aku sampai bikin lagu loh. Oh ya, Jadi aku punya bukti jelas ya. Oh, kalau bikin lagu, Lina Wijaya kemarin pesen lagu dengan saya. Doakan Pak Julia, dia kan sakit itu. Doakan sakaratul maut bisa menghampiri saya. Tak buatkan. Ini tak putarkan lagunya ya. Boleh. Iya, judulnya. Aku jelasin dulu ya. Itu dulu yang sebelumnya pas Bang ini Jangan dulu. copyright. Bang ini dulu. Nggak, aku jelasin dulu. Jadi Copyright Pak Jul copyright. Enggak dong. Pak Jul copyright. Enggak copyright dong ini. ya, Masih tak copyright? nggak, aku jelasin bentar dulu. Kasih nampak aku chatting, aku nggak percaya. Kenapa? Ya bisa aja kamu nyamar jadi Lina Wijaya pakai HP yang lain gitu, saling chatting lah antar HP, kan bisa kan, ada orang-orang yang bisa buat itu. Tetapi karena dia meyakinkan dengan voice note, ya jadi memang di chattingan itu ada voice note-nya, dan itu aku bukain gitu. Voice note-nya nyambung nggak dengan chattingan ya, dengan istilahnya yang mereka bahas gitu. Nyambung semua, dan memang Lina Wijaya itu ngerayu-ngerayunya luar biasa teman-teman. Ya, tadi kalian dengar sendiri ya, itu suara siapa gitu, dan itu bukan suara AI nggak bisa manja-manja kayak gitu ya, nggak ada AI yang manja-manja seperti itu. Jadi Ya jelas. udah, putar lagunya. Ini ada yang request lagunya Lina Wijaya Sakaratul Maut ini ya. Dengerin. Lina Wijaya. Berarti udah mau mati dia. Kenapa Pak Yusuf? Ya itu tadi, kalau Allah itu kasih, semenjak dunia itu belum dijadikan, Allah itu sudah kasih. Kalau hanya satu, bagaimana cara membuktikan bahwa Allah itu kasih sebelum Pak, kalau dia ada dua Pak, dengerin dulu saya jawab ya. Kalau Ya, dia ada silakan. dua, yang satu Ya. menciptakan alam semesta itu bulat, yang satu mengatakan jangan segitiga aja. Berantem itu Tuhan Pak. bisa bahasa Indonesia enggak Bang Andi? Ya kamu yang nggak ngerti bahasa Indonesia Pak. Nah, bagaimana membuktikan bahwa itu Allah itu kasih sebelum dunia? Kalau Apa yang Allah mau itu satu. Iya saya jawab. Ya. Apa yang mau dikasihi kalau belum ada ciptaannya? Justru Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengerin dulu, justru Tuhan itu
menciptakan dulu dunia, baru isinya, baru kasihnya keluar. Bagaimana dia mau menciptakan, bagaimana dia mau mengasihi kalau belum ada ciptaannya, Pak? Pertanyaan Anda salah. Berarti bohong Allah, bukan maha kasih. Pertanyaan Anda salah. Sejak semula Allah itu kasih, Bang. Apa yang mau dikasihi kalau belum ada ciptaannya? Coba dibaca. Saya kasih analogi, Pak Yusuf diam dulu Coba di tempat. dibaca, nanti dulu Bang Andi. Pak Ini Yusuf diam jawabannya dulu di ini Bang Andi. tempat. Pak Yusuf diam dulu. Ya silakan. Pak Yusuf sebelum punya anak, apakah Pak Yusuf mengasihi anak? Beda Bang Andi dengan Allah ya. Jangan dia jawab dulu atuh. Ya tidak Saya bisa. ulang Kalau lagi, saya manusia ulang lagi, tidak Pak Yusuf. bisa. Sebelum anak Pak ada Yusuf tidak jujur bisa. dong, jangan ketawa bahasa Jujur, Indonesia saya nih. Saya udah jujur, tidak Sebelum bisa. Pak Yusuf, dengerin analoginya. Sebelum Pak Yusuf punya anak kandung, apakah Pak Yusuf mengasihi anak kandung? Nah itu jawabannya persis yang dikatakan Bang Andi tadi. Kalau Iya ini, jawab dong. ya tidak bisa. Kan Tidak yang bisa, saya tanya bukan manusia, yang Ya, saya diam tanya Allah. sekarang. Nah, Sebelum dengerin, sebelum Tuhan menciptakan alam semesta dan isinya termasuk manusia, apakah Tuhan itu mengasihi manusia? Coba Macet. dibaca ini Bang Andi. Macet. Bang Andi Oh, dibaca Macet. Yohanes Saya ulang lagi bahasa 17:28. Indonesia nih. Bang Andi. Pak Yusuf jujur, ini saya balikin. Saya ulang ya. Sebelum Tuhan menciptakan alam semesta dan seluruh isinya, termasuk makhluk manusia di dalamnya, apakah Tuhan itu sudah mengasihi manusia? A. Mengasihi, belum mengasihi. Jawab. Itu pertanyaan-pertanyaan jebakan semua itu Pak Yusuf. Saya balikin loh tadi. Saya kan jawab pertanyaannya Pak Yusuf tadi. Jadi biar saya jelaskan dulu. Siapa ini Pak? Jelaskan. Muslim Kristen Pak? Kristen. Oke, terlintas saja Pak. Terlintas saja Anda jelaskan. Jadi Tuhan itu satu. Cuma yang tidak bisa dapat, kita cari dulu namanya siapa. Kalau Bapa itu kan nggak bisa dilihat. Roh Kudus itu pun nggak bisa dilihat. Yang bisa dilihat adalah Yesus. Tetapi nama Bapa itu adalah Yesus. Kalau Tuhan Anda satu, namanya siapa Pak? Yesus. Oke baik, Yesus. Jadi bapaknya Yesus bukan Tuhan ya? Hah? Yang mengutus Yesus bukan Tuhan. Tidak kita lihat, itu roh. Saya nggak minta Anda melihat dan tidak. Saya nggak nanya Anda melihat dan Bagaimana tidak. kita begitu yang tidak Saya kita ulang lihat? kembali ya. Jangan mempersulit diri kalau nggak ditanya. Dengerin. Tuhan Anda siapa namanya tadi? Yesus. Tuhan Anda satu apa tiga? Satu. Oke, Yesus saja. Terus yang mengutus Yesus siapa? Hah? Yang mengutus Yesus siapa? Bapa. Bapak itu siapa? Yesus. Oh, Bapak dan Yesus sama. Bukan gini. Apa namanya sih? Kita cari dulu namanya. Saya ulang lagi. Dengerin. Ini lagi Bukan, kacau ini nih. Bapak itu sebutan. Jangan Saya ulang lagi paksa, nih. Bapak itu- Kena juga nih satu nih. Tuhan Anda satu, Yesus. Baik. Yang mengutus Yesus, dia jawab Bapak. Terus Bapak itu siapa? Katanya Yesus. Anda oneness dong kalau gitu. Ya Bapak itu Allah. Saya ulang lagi. Paldo, Tuhan kamu berapa? Tuhan saya yang Maha Esa itu Bapak. Ya, Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Tuhanmu berapa itu? Satu. Yang Maha Kuasa. Yesus dan Bapak sama atau beda? Yesus yang mana ini? Yesus kan anaknya Maria. Di India Memang pun banyak. ada namanya. Di Yesus India anak ada. Maria. Yesus anak Maria. Kenapa? Oke. Bagaimana tadi? Yesus dan Bapak sama apa beda? Yesus dan Bapa yang pastinya beda. Tetapi Beda. Oke, kalau Bapak dan Yesus beda, yang mana yang Tuhan? ya Yesus. Mohon maaf saya Berarti turun Bapak ya bukan Bang Andi ya. Tuhan. Assalamualaikum Maaf, saya warahmatullahi turun ya. wabarakatuh. Bang Juma, diam dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, bantu saya Semangat dulu berpikir. malam, saudara-saudara sekalian. Bantu Kak Jorondi berpikir Bapak dan Yesus kenapa Tritunggal Ki? apalah segala macam lah. Lanjutin dulu. Pusing kepala aku. Iya. Tidak jadi turun saya ada Bang. Tapi baterainya mau ngedrop ini. Kita bahas apa ini?
Tadi saya tanya Bang Andi. Tuhan, Gurunda. Iya. Yesus punya Tuhan. Oh iya, itu pasti. Karena dia bukan ateis. Terus? Ini bilangnya tadi Bang Johar Silitonga dan Bang Pedro. Ketika ditanya oleh Bang Andi berapa Tuhannya, bilangnya satu. Tapi Bang Johar bilangnya Yesus, Bang Paldo ini bilangnya Bapak. Silakan Gurunda. Dua entitas yang berbeda. Tidak bisa satu. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Hidup kekal itu mengenal Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan. Jadi itu sepaket itu. Yesus utusan yang diutus oleh pencipta langit dan bumi. Kalau orang Kristen mengatakan Tuhan mula-mula adalah Bapa, berarti Yesus adalah utusan Bapa. Kalau Tuhan itu Allah, maka Yesus adalah utusan Allah. Yesus intinya hanya utusan Tuhan. Tetapi ada kekuatan di atas muka bumi ini yang ingin dituhankan. Bumi ini yang ingin dituhankan itulah Sibilisis. Sibilisis tidak mungkin datang dengan mengatakan akulah iblis, sembahlah aku. Maka dia datang memakai nama Yesus Kristus agar orang bisa menyembah dirinya, si iblis ini. Dan itu terkonfirmasi dari kepadamu dengan memakai namaku. Penyesat itu iblis datang memakai nama Yesus. Jadi hati-hati kalau ada yang mengatakan Yesus itu Tuhan, itu bukan utusan Tuhan yang datang ke tengah Bani Israel. Tetapi bisa jadi penggenapan nubuat Yesus, penyesat yang memakai namanya. Maka penyesat yang memakai nama Yesus ini, kata Yesus, menyesatkan banyak orang. Nah, kalau Yesus tidak bohong, hari ini harus ada sekelompok manusia yang menjadi pengikut Yesus yang palsu. Begitu. Silakan. Udah bisa saya jelaskan? Silakan Bang Johar, silakan gantian ya. Boleh. Nah, jadi Tuhan itu bukan nama, hanya sebutan. Jadi Tuhan itu sebutan orang Indonesia, nama pencipta langit dan bumi itu adalah Tuhan. Jadi nama orang lain terserah, bangsa beda bangsa, beda nama Tuhannya, sebutannya. Itu hanya sebutan, tetapi nama di atas segala nama adalah Yesus. Bapa itu sebutan. Memang Yesus yang disalibkan itu diutus oleh Bapa, tetapi nama Bapa itu adalah nama Yesus namanya, sesuai dengan Yohanes 17 ayat 12. Namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Oleh karena nama Yesus itu adalah nama Bapa dan dimateraikan, sehingga di dalam nama Yesus setan lari terbirit-birit. Penyakit sembuh bagi orang yang percaya. Itu buktinya bahwa nama Yesus itu adalah nama Bapa sendiri. Roh Kudus itu nggak kelihatan. Bagaimana kita menghitung Roh Kudus dengan Bapa menjadi 3? Ya tetap satu dong. Yaitu Yesus yang kelihatan sebagai wujudnya. Memang dari secara firman, Bapa lah mengutus Yesus turun ke dunia itu. Tetapi dengan menyebut nama Yesus, kita menyebut nama Bapa itu sendiri. Begitu Bang. Itu yang sebenarnya. Oke, baik. Ini bukti bahwa saudara dari Kristen, dalam hal ini saudara Johar, itu tidak mengenal Yesus. Kalau mengenal Yesus, maka mendudukkan Yesus itu sebagai unsur di luar daripada hakikat yang satu-satunya, yaitu pencipta sang Khalik. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Adapun embel-embel nama yang diberikan kepadaku, kan memang Yesus diutus ke tengah-tengah Bani Israel untuk menjelaskan siapa Tuhan itu. Di dalam Yohanes 1 nomor 18 diterangkan bahwasanya tidak ada
orang yang pernah melihat Tuhan, tidak ada orang pernah mendengarkan Tuhan, suara Tuhan. Tetapi Yesus diutus ke bumi, ke tengah-tengah Bani Israel untuk menjelaskan, untuk mentafsirkan, untuk menguraikan Tuhan itu apa, pencipta langit dan bumi itu bagaimana. Maka ketika Yesus datang, dia menjelaskan bahwa Tuhan itu gaib. Kamu bisa mengenal aku, tapi kamu tidak mengenal dia yang telah mengutus aku. Kamu kemudian tidak pernah mendengarkan dan tidak ada manusia yang pernah melihat Bapa. Tetapi aku, Yesus, yang menjelaskan Bapa itu seperti ini, Bapa itu seperti ini. Bukan berarti nama Bapa pencipta langit dan bumi itu Yesus. Kalau nama Bapa pencipta langit dan bumi itu Yesus, maka lebih dulu ada orang asisten Nabi Musa, sang penulis Torah dalam tradisi Yudaism, itu Yosua bin Nun. Yosua atau Yesua itu sama dengan Yesus, Yosua. Artinya bahwasanya lebih dulu orang yang lain menggunakan nama itu. Kemudian ada juga Yesus Barabas. Jadi banyak orang yang bernama Yesus itu. Nah, kalau nama itu adalah nama Tuhan, itu salah tafsir. Kenapa bisa disalah tafsirkan seperti itu? Karena itu tadi adanya kuasa gelap yang menginginkan kemudian manusia mengarahkan ketuhanan kepada sosok yang bernama Yesus Kristus. Ini saya kasih dalil, Bang. Saya kasih data. Kita lihat di dalam sejenak sebelum Yesus itu ditangkap oleh para penjahat. Di dalam Lukas 22 nomor 53. Jadi orang-orang Yahudi pada saat itu, imam kepala mahkamah agama datang ingin menangkap Yesus. Apa kata Yesus? Coba disimak baik-baik. Sangkamu aku ini adalah penjahat, penyamun. Sampai kalian datang untuk menangkap aku dengan membawa pedang dan pentungan. Padahal setiap saat engkau bersama dengan aku di dalam bait suci, tapi engkau tidak menangkap aku. Tetapi saatmu sudah tiba dan saatnya kuasa kegelapan. Ini tolong dipahami, saatmu tiba dan saatnya kuasa kegelapan. Apa kuasa kegelapan itu? Ketika Yesusnya digunakan untuk menyesatkan dunia. Itu. Ya, maka Yesus memberikan peringatan kepada murid-muridnya, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Jangan kamu percaya, jangan kau ikuti mereka. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Nah, sekarang kita lihat, apakah kemudian iblis pernah mencobai Yesus? Pernah. Pernahkah iblis mengajak Yesus untuk menyembah dirinya? Pernah. Pernahkah iblis menjanjikan kekuasaan di dunia dan kemuliaan di dunia bagi penyembahnya? Pernah. Lalu apakah iblis berhasil? Tidak sama sekali. Apa narasi daripada kitab yang ada iman itu? Di Lukas 4 nomor 13. Setelah iblis mencobai Yesus, iblis mundur dari mencobai Yesus, lalu menunggu waktu yang tepat. Iblis menunggu waktu yang tepat. Itu terlalu panjang kali kita bahas. 10 detik. Ketika Tuhan sudah berhasil menyelamatkan Yesus dari pembunuhan, iblis kemudian merubah siasat. Apa itu? Pengganti Yesus dijadikannya menjadi Yesus agar orang-orang di luar pemilik kitab Tanakh itu bisa menuhankan iblis dengan memakai nama Yesus. Silakan Anda tanggapi. Begini Bang. Kita kalau mau pergian, nggak tahu kita nama kota itu, sejago-jagonya Google pun untuk menelusuri itu nggak dapat. Jadi nggak tahu kita kalau nggak tahu kita namanya. Nggak usah jauh-jauh lah kita bahas pada nenek moyangnya. Bahwa nenek moyang orang itu, Abraham juga mengatakan Tuhan itu sebutan, bukan nama. Tetapi setelah lahir Yesus, datang Yesus berdoa di sana, menunjukkan jati dirinya, menunjukkan nama yang diberikan oleh Bapanya kepada dia, namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi nama dulu kita bicarakan, biar jangan debat kusir kita. Coba nama Tuhan orang kita Muslim siapa? Jadi nama itu mempunyai kuasa.
Tidak ada jin kafir di sana itu. Makanya nama Yesus itu berkuasa. Tengok itu benihin doa-doa orang-orang benar itu di dalam nama Yesus, penyakit banyak sembuh. Itu buktinya. Jadi nama itu berkuasa, dimateraikan. Jadi kalau melancong kita ke sana, Musa sendiri di Keluaran 3 mengatakan, siapa namamu Tuhan? Kata Tuhan, aku adalah aku. Jadi nggak pernah diberitahukan di dalam perjanjian lama nama Tuhan itu. Jadi orang kita Arab menyebut nama Tuhannya Allah. Orang Ibrani menyebut Tuhannya Yahweh. Bla 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 bla. Tergantung siapa, karena Tuhan itu maha murah hati. Ya enggak, siapa kau sebut namaku, ya udah. Kan kira-kira seperti itu. Namun ada orang yang membuat namanya Yesus juga. Tapi itu kan sebutan orang, hanya tiru-tiruan, bukan itu. Kalau kita percaya, aku udah banyak mujizat loh saya terima di dalam nama Yesus. Itu buktinya bahwa nama Bapa itu adalah Yesus, sehingga Tuhan itu satu. Jadi bagaimana kita menghitung Bapa menjadi 3? Bagaimana kita menghitung Roh Kudus? Nggak nampak wujudnya. Tetapi dalam pekerjaan itu adalah 3 menjadi 1. Tetapi Tuhan itu adalah 1. Siapa namanya? Yesus. Gitu Bang. Jadi nggak usah kita terlalu jauh gitu loh membahasnya. Demikian. Oke, jadi sekali lagi saya katakan bahwa kalau saudara mengatakan nama pencipta langit dan bumi itu Yesus, itu sudah memperkaos data Bible itu sendiri. Di dalam Yohanes 17 itu dikatakan begini. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang suci. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus itu tidak pernah memanggil nama Tuhannya dengan nama Yesus. Mereka memanggil nama Tuhan mereka dengan panggilan Hashem atau Yod-He-Vav atau Yehova. Mereka tidak pernah menyebut Tuhan mereka dengan gantikannya dengan nama Yesus itu. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Namamu. Tidak pernah Yesus mengatakan namamu adalah Yesus. Tuhan tidak pernah mengatakan namamu. Yesus tidak pernah mengatakan namamu Yesus, tidak. Yesus diberikan nama Tuhan. Musa juga diberikan nama Tuhan. Diberikan semua utusan Tuhan itu diberi nama Tuhan. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Nah, ketika kemudian saudara mengatakan nama Tuhan itu adalah Yesus, orang-orang Yahudi tak ada yang pernah memanggil nama Tuhan mereka dengan panggilan Yosua. Gak ada. Yesus itu kan bahasa Yunani. Gak mungkin orang Yahudi memanggil Tuhan dengan panggilan Yunani. Sampai hari ini orang Yahudi memanggil Tuhannya dengan panggilan Hashem. Nama itu merujuk kepada Yod-He-Vav. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi bukan nama itu terlalu berlebihan. Nah, kenapa Yesus ini dijadikan tokoh sentral? Sedangkan Yesus sendiri tidak menjadikan dirinya sebagai tokoh sentral. Inilah bukti bahwa antara Yesus dengan Kristen itu adalah 2 misi dan 2 visi yang berbeda. Yesusnya sebagai tokoh sentral pada zaman itu mengajak manusia Yahudi untuk mengenal dirinya sebagai apa? Utusan Tuhan. Kristen hari ini karena mereka adalah pengikut Kristus yang keluar dari tanah pada hari ketiga, yang tadi itu yang saya katakan kuasa gelap, maka mereka menjadikan Yesus yang adalah rasul tadi sebagai sentral, sebagai objek sentral. Padahal Yesus mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Tetapi di mata Kristen, di tangan Kristen, tidak ada yang sampai kepada aku tanpa melalui aku. Kenapa bisa demikian? Karena itu tadi, sekali lagi, Yesus berpesan kepada muridnya, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan banyak orang datang memakai namaku.
Nah, sekarang saudara Johar memakai nama siapa? Memakai nama Yesus. Untuk apa? Untuk mengajak orang lain menyembah kepada sosok Yesus itu. Siapa sosok Yesus yang minta disembah? Adakah Yesus minta disembah? Tidak pernah. Adakah kemudian berikan kepadamu, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ketika sang iblis ini memberikan kuasa kepada yang menggantikan Yesus di atas salib dengan menggunakan kekuasaan yang kemudian Yesus sudah nubuatkan dalam Matius 24 nomor 24, bahwa Kristus palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mukjizat dan akan menyesatkan, dan sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan juga. Itulah yang terjadi. Iblisnya menggunakan nama Yesus Kristus untuk menyesatkan banyak orang. Hari ini Saudara Johar membuktikan itu. Dan itulah penggenapan dari ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Demikian. Jadi bila mana nanti Bang Juma kaki yang tidak terobati, saya katakan panggillah di dalam nama Yesus, aku sembuh. Moga-moga terjadi, itu akan sembuh. Udah, demikianlah. Nah, itulah tanda-tanda Kristus palsu. Ya udahlah. Tanda-tanda Yesus palsu. Dan itu kami imani. Itu datanya Bang. Secara gramatikal itu ada, baik itu dalam bahasa Indonesia maupun teks dari original teks yang mengatakan bahwa iblisnya ketika dia datang dia mampu melakukan mukjizat. Kita lihat endingnya Kristen ini. Ending daripada kekristenan di atas muka bumi ini itu di mana tertulis? Di Matius 7 nomor 22-23. Apa kata Yesus? Pada hari terakhir loh. Banyak orang akan memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat? Bukankah kami bermukjizat pakai namamu? Mengusir setan pakai namamu? Kata Yesus, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Boleh nggak saya bertanya berdasarkan dalil itu, Bang? Boleh. Sangat. Ada orang Kristen bermukjizat pakai nama Yesus. Mengusir setan pakai nama Yesus. Berhasil. Tapi kenapa Yesus mengatakan aku tidak mengenal kalian? Pertanyaan saya, Yesus Kristus mana yang mereka panggil dan berhasil mengusir setan dan bermukjizat? Sedangkan Yesus yang asli mengaku tidak mengenal mereka. Silakan. Saya jawab ya Bang Juma. Terima kasih. Justru inilah yang mau dijelaskan sama teman-teman kita. Jadi saya sudah menerima mujizat dan tidak jarang mengusir setan, menyembuhkan penyakit atas kuasa Yesus di dalam nama itu. Tetapi kalau saya menjadi sombong oleh karena saya dikasih kuasa oleh Yesus menyembuhkan penyakit, mengusir setan, saya sombong, merasa saya dibanggakan, merasa saya ditinggikan. Karena Yesus tidak mau mencabut yang sudah diberi itu, maka Tuhan, saya membanggakan diri sehingga saya nggak layak di hadapannya. Saya kira kuasa itu atas kuasaku sendiri. Padahal itu semua oleh karena kasih anugerah Tuhan memberikan kuasa itu untuk menyembuhkan seseorang itu. Jadi apabila saya membusungkan dada, maka saya tidak layak terhadap itulah firman itu terjadi. Tetapi kalau saya merendahkan hati, rendahkan diri, selalu bahwa saya tidak ada apa-apanya, namun kuasa itu mengalir terus dalam nama Yesus, orang banyak diselamatkan, orang banyak disembuhkan, maka firman itu tidak laku sama saya. Seperti itu Bang Juma. Ke situ firman itu, banyak orang-orang pendeta, banyak orang yang menerima kuasa, menjadi sombong rohani, memanfaatkan itu sembuh, minta dikasih uang jadi membanggakan diri, mengenakan diri. Terhadap itu ayat itu yang berlaku Bang Juma. Itu dia. Nah, baik, ya itu adalah sanggahan gitu ya kan ya. Tapi data itu menjelaskan begini, orang itu berhasil mengusir setan, berhasil bermukjizat dengan memanggil Yesus. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pelaku kejahatan. Pertanyaan saya, kalau Yesus tidak mengenal mereka, lalu siapa yang datang membantu mereka yang mereka panggil dengan nama Yesus itu? Itu siapa? Karena nama Yesus itu berkuasa Bang Juma.
Makanya kita nggak boleh sembarangan. Iya, saya ngerti. Nggak boleh sembarangan mengucapkan Pertanyaan nama. saya, Bang, mereka memanggil nama Yesus. Mereka berhasil mengusir setan. Memanggil Yesus berarti ada Yesus yang datang membantu mereka. Pertanyaannya, Yesus yang mana? Karena yang asli mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Kalau yang datang membantu Yesus ini adalah Yesus asli, lalu Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian, berarti Yesus ini pembohong. Tapi dia tidak mungkin berbohong. Berarti memang ada iblis yang acap kali membantu para penyesat, menyembuhkan orang, bermukjizat dengan mengatasnamakan Yesus. Berarti memang ada iblis yang berpura-pura menjadi Yesus untuk menyesatkan banyak orang. Begini Bang Diman, jawab ya, saya jawab ya. Nah, jangankan saya hambanya yang Tuhan berikan kuasa untuk menyembuhkan, untuk mengusir setan, menyembuhkan penyakit. Sedangkan 12 muridnya Yudas Iskariot menjadi setan. Jangankan kita menjadi hamba ataupun pendeta ataupun hamba Tuhan. Bisa nggak menjadi pengikut setan? Bisa disusup oleh setan. Makanya kita harus berpegang teguh sampai akhir hayat kita. Tetap rendah hati, tetap andal. Sehingga setan itu tidak bisa menyesatkan kita. Setan itu kan mempelintir. Oh, kau udah punya kuasa, diangkat kita. Minta lawangnya supaya kau begini susah-susah kamu. Dimanfaatkan situasi itu. Kan itu menjadi setan kita nanti. Gitu Bang, keterangannya itu. Jadi orang yang rendah. Kalau mengenai Yudas, Bang, Yudas itu adalah orang yang dipilih sendiri. Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Tetapi satu di antaramu adalah iblis. Yesus mengenal, Yudas dikenal. Ini yang jadi bermasalah ini adalah seperti Anda bermukjizat, mengusir setan. Orang sembuh, setannya pergi. Tetapi Yesus ketika bertemu dengan Anda, Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Jadi Yesus mana yang datang membantu Anda? Sementara Yesus yang asli mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Sedangkan ada yang datang membantu. Fakta Anda bisa menyembuhkan orang sakit. Fakta Anda bisa mengusir setan. Nah, sementara fakta juga Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Kalau begitu masalahnya, yang Anda panggil saat Anda memberikan mukjizat dan mengobati itu siapa yang datang membantu Anda dengan memakai nama Yesus? Sedangkan Yesus yang asli tidak mengenal Anda. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kamu, kalian semua, kamu adalah pembuat kejahatan. Faktanya aku menyembuhkan orang tuh, pakai namamu loh. Bermujizat pakai namamu loh. Enggak. Sudah kuingatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu agar kamu jangan disesatkan. Sebab penyesat akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Begini ya. Apa penyesat itu? Iblis. Iya, biar memakai jawab. nama Yesus. Iya, biar ku jawab Bang. Begini Bang. Jadi diri kita inilah bait Allah itu. Diri kita ini bait Allah itu melalui Roh Kudus. Kalau selagi kita benar, selagi kita rendah hati, selagi kita murah hati, yang bertempat tinggal adalah Roh Kudus, Roh kebenaran. Tetapi kalau hati kita sudah mulai jahat, maka Roh Kudus itu tidak tinggal di baitnya lagi, melainkan roh kegelapan menyusup kepada hati manusia. Tetapi perkataan yang selama ini menjadi kebiasaan di dalam nama Yesus berjalan terus. Namun manusia itu sudah dikendalikan oleh si jahat tadi. Karena hati itu tidak dijaga, tidak bersih lagi Bang. Itu jawabannya itu Bang. Masalahnya dia mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Jelas. Jadi yang datang membantu Anda. Nah, jadi yang datang membantu Anda mengusir setan itu siapa? Kuasa namanya, kuasa nama Yesus. Lah, Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Aduh, kuasa nama Bang, kuasa nama. Saudaraku, Yesusnya mengatakan, aku tidak mengenal kamu.
Ya, Memang karena Anda udah memanggil dalam nama Yesus. tinggal lagi di baiknya. Roh Kudus itu Dalam tinggal nama lagi di Yesus hati katanya, dalam nama Yesus. Memang Udah roh sembuh. kegelapan, Memang udah roh sembuh. kesombongan, udah Nah, roh kejahatan. Tapi Nah, gitu, Yesus Pak. Yesus mengatakan bahwa pada hari terakhir banyak orang memanggil aku Tuhan. Bermujizat memakai namaku, mengusir setan. Tapi namanya doang yang dipakai. Namun yang datang membantu orang tersebut bukan Yesus. Penyesat itu memakai nama Yesus, tetapi yang membantunya iblis, bukan Yesus yang datang. Kenapa? Buktinya Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Iya, karena udah di baiknya itu yang tadinya Roh Kudus tinggal di hati manusia, jadi roh kegelapan, roh si iblis itu dipakai tubuh manusia itu. Nah, itu Bang. berarti bisa kan iblis membantu manusia dengan memakai nama Yesus? Bisa. Bisa. Bisa Nah, sekalipun itu selesai sudah. terjadi. Ya udah selesai kalau gitu, Bang. Makanya harus dijaga kekudusan hati. Gitu. Oke. Itu dia, Pak. Oke. Sekarang kita lihat narasi Yesusnya. Narasi Yesusnya itu bagaimana sampai ada ungkapan itu terjadi. Ternyata bukan sesederhana itu bahwa ketika dikatakan memakai nama Yesus bernubuat bla 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 bla. Lantas saudara saya mengatakan, ya itu karena dia punya tubuh itu sudah tidak kudus lagi. Karena kudusnya sudah dipakai. Tidak sesederhana itu. Data itu mengatakan waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu nyamar domba, tapi dia adalah serigala. Dari buahnya kau dapat mengenal dia. Nah, Bagaimana buahnya? ya itulah Buahnya tadi. itu tidak melakukan kehendak Bapa. Benar. Betul. Betul. Nah, apa kehendak Bapak, Bang? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian lama juga dipakai di dalam hukum Taurat yang 10 itu. Jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan berapa. Itu hukum Taurat yang 10 itu. Tapi Paulus mengatakan, abangku Paulus mengatakan, jika kamu masih mengharapkan ada kebenaran di dalam hukum Taurat, maka Kristus Yesus tidak berguna bagimu. Tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Itu kata Paulus. Jika engkau mengharapkan ada kebenaran, nah, terus kenapa saudara saya ini masih mengatakan kami masih melakukan hukum Taurat? Oke, biar saya jawab, Bang. Mana yang biar saya betul? jawab, Bang. Ya, saya jawab ya. Silakan. Saya jawab ya. Silakan. Karena satu pun di dunia ini tidak akan mampu melakukan 10 hukum Taurat. Tetapi kita harus berusaha walaupun kita tidak mampu. Kita harus berusaha tidak bohong walaupun kita kadang berbohong. Ya, namun kita dibenarkan oleh darah Yesus yang telah mengampuni kita. Itu dia. Jadi kalau hanya karena hukum Taurat aku benar karena saya melakukan hukum Taurat, satu pun di dunia ini tidak akan mampu melakukan hukum Taurat. Jadi satu pun tidak layak bagi Tuhan kalau barometernya adalah hukum Taurat. Tetapi manusia ini lemah, tidak mampu manusia ini melakukan hukum Taurat itu. Maka datanglah pembersih, datanglah yang suci, menyucikan orang-orang yang percaya kepada yang suci tersebut. Yaitulah Yesus Kristus adalah kebenaran itu. Demikian, Pak. Itu jawabannya. Tapi sayangnya latar belakang pencurahan darah Yesus di atas salib itu karena bangsa Israel ingin terbebas dari penjajahan bangsa Romawi, bukan karena dosa. Jadi latar belakang orang-orang Yahudi, ahli Taurat, mahkamah agama, imam kepala membunuh Yesus semata-mata karena mereka tidak ingin bangsanya dirampas oleh bangsa Romawi. Muncul Kristen belakangan membuat kemudian kerangka yang baru. Yesus mati dengan darahnya nebus dosa, itu nggak ada. Itu karangan yang muncul belakangan. Sedangkan tadi kata Yesus, tidak semua orang memanggil aku Tuhan, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa ini? Perjanjian lama kan?
Perjanjian lama itu adalah kehendak Bapa. Jangan kemudian meniadakan setitik pun dari hukum Torah. Itu nggak boleh. Sementara Paulus justru mengatakan kalau kamu mengharapkan ada, kamu masih hidup di dalam dosa. Kamu tidak selamat. Kamu di luar kasih karunia. Artinya kalau Yesus mengatakan kalian semua adalah pelaku pembuat kejahatan, itu karena orang-orang yang memakai nama Yesus itu sudah meninggalkan firman Tuhan, meninggalkan kehendak Tuhan, merasa hebat, merasa suci, merasa sudah benar dengan jalannya dengan demikian. Padahal Yesusnya mengajarkan bahwasanya orang benar adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Ya hukum Taurat. Sementara Paulus mengajarkan, oh enggak, hukum Taurat itu bukan lagi. Sekarang bukan lagi. Sekarang adalah zamannya kasih karunia. Tak ada lagi itu hukum Taurat. Nah, ini adalah fakta real. Berarti Yesus tidak disalahkan ketika mengusir orang-orang Kristen. Kenapa? Coba Anda lihat di dalam Matius 23, nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Apa kata Yesus? Orang Farisi, ahli Taurat sudah menduduki kursi Musa. Dengarkan apa yang mereka katakan, jangan kau mengikuti perbuatan mereka. Sebab mereka membicarakan, mengatakan hukum Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Sekarang orang Kristen juga demikian. Bercerita tentang Taurat, hebat dalam berbicara, bernarasi tentang hukum Taurat. Tapi tak ada satupun hukum Taurat itu dijalankan oleh orang Kristen. Malah dilanggar seluruhnya. Maka ketika mereka menggunakan nama Yesus, mengusir setan, bernubuat, dikatakan oleh Yesus, ya aku tidak mengenal kalian, kalian pembuat kejahatan. Wajar, pantas memang. Tidak salah Yesus mengatakan itu. Karena orang Kristen memakai nama Yesus tapi tidak menjalankan firman Tuhan. Makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus, masuk ke gereja, berkumpul dengan orang-orang yang tidak bersunat, tidak mentahirkan diri, ibadahnya hari Minggu, peringatan Natal. Itu adalah prosesi-prosesi paganisme yang justru dinajiskan oleh Tuhannya orang Yahudi. Yang tidak harus dilakukan, yang harus dijauhi. Tapi orang-orang ini melakukan semua yang dilarang oleh Tuhannya Yahudi, tetapi memakai nama Yesus untuk melegalkan kejahatan itu. Maka Yesus datang mengusir mereka. Terkait dengan orang-orang ini mampu bermujizat, terkait dengan orang-orang ini bisa bermujizat mengusir setan, Yesus memang sudah mengatakan Kristus palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan melakukan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kalau orang Kristen hari ini dibekali mujizat, bla 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 dan seterusnya, wajar lah penyesatnya, kata Yesus memang datang dengan bekal itu, kemampuan yang luar biasa itu. Masalahnya sekarang Kristen melakukan prosesi ibadah hari Minggu. Tuhan memerintahkan hari Sabtu. Tuhan memerintahkan yang makan babi, mereka pesta babi. Tuhan memerintahkan bersunat, mereka pelihara kulup. Tuhan mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku, mereka menyembah Kristus yang keluar dari kubur. Jadi semua prosesi agama yang dilakukan Kristen melanggar firman Tuhan, tetapi menggunakan iblis dengan nama Yesus untuk melegalkan ajaran mereka. Itu fakta, itu real. Silakan Anda bantah. Ya udah, kalau memang seperti itu abang yang imani ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas Bang, cuma satu hal, siapa yang turun dari surga berarti mengenal surga. Itulah yang membawa kita dan itulah menjadi pedoman kita supaya kita bisa masuk surga. Jadi kalau nabi kita lah dari Muslim pernah nggak ke surga? Nah, itu pula kita teladani. Semua kita teladani, lebih harga, lebih mahal dari lebih dari istri, suami, orang tua. Kan udah mempertuhankan juga. Jadi makanya aku bilang, kata Tuhan ini hanya sebutan Bang. Tetapi nama itu kita dirikan dulu supaya tahu kita mau manggil siapa nama Tuhan itu, gitu Bang. Jadi mana bukti nama Tuhan itu berkuasa, mana bukti nama Tuhan itu dimateraikan. Itu Bang, jadi itu dasar-dasar dulu. Jadi jangan terus melompat ke sana ke sini dulu kita. Kita teliti dulu nama ini dan tujuan kita. Nah, demikian Bang. Nah, gak usah lah terlalu Saudara, kalau Anda mengatakan yang berasal dari surga, iblis juga berasal dari surga Bang. Ayub 2 nomor 1,
Ayub 1 nomor 6. Iblis itu juga berasal dari surga. Bejatuh dia, Bang. Nah itu dia, iya nggak apa-apa, tapi asalnya kan dari sana. Sedangkan penguasa surga itu berdasarkan Lukas 4 nomor 5, nomor 6 itu adalah iblis. Tidak bisa dipungkiri, itu data yang mengatakan itu. Iblis ini adalah penguasa baik di langit maupun di bumi berdasarkan dalil yang ada di dalam Bible. Jadi itu bukan acuan. Itu bukan acuan. Kalau Anda mengatakan kenapa harus meneladani Nabi Muhammad, ya kami harus meneladani dia karena dia adalah teladan kami. Nah sekarang apakah Anda merasa meneladani Yesus? Tidak. Siapa yang Anda teladani dengan Anda ke gereja? Dengan Anda menyembah Yesus, dengan Anda ibadah minggu, dengan Anda makan babi, dengan Anda bla bla bla. Siapa yang Anda teladani? Sedangkan Yesus tidak melakukan itu. Yesus mengatakan, jika kamu mengasihi aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan yang kulakukan. Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku. Pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku. Sekarang suara siapa yang Anda dengarkan sampai Anda ke gereja? Suara siapa yang Anda dengarkan sampai Anda makan babi? Suara siapa yang Anda dengarkan sampai Anda tidak bersunat? Suara siapa yang Anda dengarkan sampai Anda menyembah Yesus? Muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku. Suara siapa yang Anda dengarkan sampai Anda Natalan? Suara siapa yang Anda dengarkan sampai Anda ke gereja hari Minggu? Suara Yesusnya jelas tidak mengajarkan seperti itu. Dan kata Yesus, mereka akan mengikuti aku. Ketika aku ke sinagoge, mereka ke sinagoge. Ketika aku nggak makan babi, mereka nggak makan babi. Ketika aku hari Sabat, mereka Sabat. Menyembah kepada Elohim, mereka akan menyembah kepada Elohim. Bukan masalah makanan. Itulah makanya kenapa orang-orang seperti kenapa orang seperti abang ini diusir oleh Yesus? Karena sebenarnya Anda mengobati orang bermujizat itu sesuai dengan nubuat Yesus dan Anda yang menggenapi. Anda menggenapi. Iblis datang melakukan tanda mujizat, Kristus palsu datang melakukan banyak mujizat, melakukan tanda-tanda dahsyat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan itu maksudnya orang-orang Yahudi, Bani Israel. Kalau Bani Israel aja bisa disesatkan, apalagi saudara yang bukan Bani Israel. Begitu, Bang. Sudah, Bang? Sudah? Gini, Bang. Sudah. Jadi kerajaan Allah itu bukan perkara makanan dan minuman. Jadi makanan itu kan keluar ke jamban itu. Masalah hati. Jadi kalau di kita Muslim, perjanjian lama masih diikuti. Tangan berdosa, tangan dipotong. Tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Nah, jadi artinya kasih itu nggak ada. Nggak bisa untuk membuat damai kalau saling membalas. Tetapi Yesus kasihilah dirimu, kasihilah musuhmu. Nah, jadi kasih itulah yang mau kami terapkan di dalam kekristenan, Bang. Jadi kalau kita untuk mencapai perdamaian itu harus mengasihi, mengampuni, tidak saling membalas, tidak saling mencerca. Makanya di negara-negara kita Muslim jarang ada damai, bertikai. Tengoklah di Timur Tengah sana perang, karena nggak balas membalas, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Itu, Bang. Jadi kasih Kristus yang ada, Bang. Demikian, Bang. Bukan makanan dan minuman, perkara surgawi. Baik. Sayangnya Yesus mengatakan dalam Matius 8 nomor 11, aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sekarang kalau Anda mengatakan kasih, tanpa beragama orang kasih. Binatang pun saling mengasihi. Jangankan kita manusia, binatang aja saling mengasihi. Apakah sesederhana itu kasih yang diajarkan Yesus? Tidak. Kasih yang diajarkan Yesus itu adalah kasih di dunia yang implementasinya, hasil akhirnya adalah keselamatan di akhirat. Sementara kasih itu ada dua. Sebagaimana hukum itu juga ada dua. Hukum terutama dan hukum kedua. Hukum terutama kasih kepada Tuhan. Kasih kepada Tuhan itu apa? Kasih kepada Tuhan itu mentaati segala perintah Tuhan. Jika engkau kasih kepada Tuhan, maka dengarkan didikan Tuhan. Dengarkan perintah Tuhan. Lakukan apa yang diperintahkan. Jauhi apa yang dilarang. Yosua 22 nomor 5, Ulangan 11 nomor 1. Kasih itu adalah tekun dengan setia menjalankan segala hukum, ketetapan, perintah dan aturan yang diberikan melalui Nabi Musa. Itu baru kasih. Sedangkan kasih kepada manusia
adalah mengajarkan manusia untuk telaten, tekun, taat, menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan melalui utusan-utusannya. Di mana Yesus mengatakan itu? Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempat tempat terhina di kerajaan langit. Namun sebaliknya, barang siapa yang tidak meniadakan meskipun yang paling terkecil, dalam arti kata menjalankan hukum Taurat itu dengan setia, lalu mengajarkan kepada orang lain juga dengan hal yang sama, maka dia akan menempati tempat tertinggi di dalam kerajaan langit. Jadi di situ Yesus mengatakan, kasih itu adalah menjalankan firman Tuhan untuk dirinya dan mengajarkan juga orang lain untuk menjalankan firman Tuhan. Itu baru kasih. Jadi kalau Anda memahami firman, Anda memahami perintah Tuhan, maka Anda harus memerintahkan, mengajarkan, menuntun, menggembalakan orang lain untuk menjalankan firman Tuhan. Bukan menghilangkan firman Tuhan, lalu kemudian mengatakan kasih, 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 kasih. Iblis pun bisa melakukan hal yang seperti itu. Binatang pun bisa melakukan hal seperti itu. Tapi kata Yesus di dalam Yohanes 5 nomor 29, apa kata Yesusnya? Manusia seluruhnya akan dibangkitkan dan akan diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Itu baru kasih. Jadi ketika manusia itu menjalankan perintah Tuhan, lalu mengajarkan orang lain juga melakukan perintah Tuhan, maka dia mati, lalu dibangkitkan, diberikan surga hidup yang kekal. Tetapi bagi mereka yang melakukan kejahatan, siapa yang melakukan kejahatan itu? Yang mengatasnamakan Tuhan tapi meninggalkan hukum Tuhan. Mereka akan dibangkitkan untuk dihukum. Makanya ketika dia dibangkitkan pada hari terakhir nanti, apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kenapa Yesus tidak mengenal Kristen? Karena Kristen dalam prosesi keagamaannya bukan melaksanakan firman Tuhan. Ibadah minggu bukan firman Tuhan. Tidak bersunat bukan firman Tuhan. Makan babi bukan firman Tuhan. Menyembah Yesus bukan firman Tuhan. Natalan bukan firman Tuhan. Kebangkitan Yesus diperingati bukan firman Tuhan. Kematiannya diperingati bukan firman Tuhan. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Kristen hari ini dari A sampai Z seluruhnya bukan firman Tuhan. Tapi mereka mengatakan apa? Kami ini pelaku firman. Kami ini adalah anak-anak Tuhan. Wajar kalau diusir. Karena tidak sesuai dengan fakta, tidak sesuai dengan kenyataan. Yang disebut anak Tuhan, baca Amsal nomor 11, nomor 12. Mereka yang tekun melakukan perintah Tuhan seibarat seorang anak yang tekun mendengarkan dan mempraktekkan didikan seorang ayah. Itu baru disebut hamba Tuhan, kekasih Tuhan, anak-anak Tuhan. Sedangkan Kristen ini, Paulus mengajarkan kalian bukan lagi hamba Tuhan. Kalian adalah anak Tuhan. Apa artinya? Paulus mengajarkan agar Kristen tidak lagi kemudian membebani dirinya dengan menghambakan diri kepada pencipta langit dan bumi. Dan Paulus memang terang-terangan mengatakan itu. Di mana Paulus mengatakan terang-terangan? Galatia 5 nomor 1. Sekarang Kristus telah memerdekakan kita dan membebaskan kita dari mana? Dari kuk penghambaan. Apa kuk itu? Kuk itu beban. Jadi Paulus mengatakan Kristus yang keluar dari kubur itu telah membebaskan orang-orang Kristen dari beban menghambakan diri kepada pencipta langit dan bumi. Makanya di Kristen tak ada haram. Semuanya boleh, semuanya halal, tidak ada perintah, tidak ada kewajiban. Di Kristen itu nggak ada. Kalaupun ada kewajiban di Kristen, mereka buat itu sendiri. Mereka karang-karang sendiri. Mereka bikin-bikin sendiri. Bukan firman Tuhan. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kau akan melihat mereka. Apa itu? Mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Mereka sibuk memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Tetapi pada hari itulah aku akan mengusir mereka dengan mengatakan, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Itu fakta, itu real. Itu real, itu fakta. Tertulis di dalam kitab saudara dan itu adalah ucapan Yesus. Silakan Anda renungkan. Demikian. Kalau memang itu fakta Bang Juma ya udahlah. Ya. Kami ini kan anak domba, gak ada tandung, gak ada untuk sikut menyikut, gak ada. Jadi orang-orang Kristen yang memaki, mencaci maki itu jadi ibaratnya anak kambing itu ada tanduk. Nah itu aja lah. Semoga salam damai aja lah kita semua ya. Yang penting kalau sharing ya selalu janganlah kondusifan. Oke saudaraku.
Oke, saudara Bang Johan. Bang Johan ya. Thank you. Ya, Dan sama-sama. jangan bawa-bawa semua, jangan dibawa ke hati. Biarlah iman kita menyenangkan hati Tuhan kita masing-masing, sehingga ada damai di negeri kita tercinta ini. Ya, Oke. selamat malam saudaraku. Malam Halo. semuanya. Assalamualaikum. Yuk. Waalaikum. Jadi teman-teman sekalian, saya closing dari penjelasan saya, mengingat apa ucapan atau kalimat terakhir dari saudara Johar barusan. Domba itu tidak bertanduk. Adakah kemudian pernah melihat tindakan kejahatan iblis? Adakah manusia yang pernah melihat tindakan nyata jahatnya iblis? Ada iblis pernah datang membongkar Alfamart, iblis datang kemudian mengebom, iblis datang kemudian membuat mobil tabrakan. Gak ada itu. Iblis selalu memperlihatkan sisi kebaikan tetapi membinasakan. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 24 nomor 15, apabila engkau melihat sang pembinasa keji. Kenapa dengan pembinasa keji ini Yesus? Oh, sang pembinasa keji itu duduk di tempat yang suci. Oh ya? Ketika pembinasa keji itu duduk di tempat yang suci, kenapa dia memangnya Yesus? Oh, ketika dia duduk di tempat yang suci itu, dia mengajarkan kebaikan. Dia menggiring manusia untuk meninggalkan ajaran persembahan hewan kurban sesuai dengan yang dinubuatkan Nabi Daniel, kata Yesus. Dia akan memutarbalikkan firman Tuhan sesuai dengan yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Artinya bahwa pembinasa keji ini akan duduk seperti makhluk yang suci. Kata siapa? Kata Yesus. Bagaimana indikasi pembinasa keji itu muncul, kata Yesus? Awalnya dia akan mengaku bertemu dengan Kristus. Ada Mesias di sini katanya. Ada Mesias di sana. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu alat untuk menyesatkan banyak orang. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Itu tanda-tanda pembinasa keji. Itu tanda-tanda pembinasa keji. Camkanlah. Jadi apabila ada orang berkata ada Mesias di padang gurun, ada Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi sang pembinasa keji ini menyesatkan orang-orang pilihan. Berarti sang pembinasa keji ini akan nampak secantik mungkin kalau dia gadis. Akan nampak seganteng mungkin kalau dia cowok, laki-laki. Dan akan nampak seberwibawa mungkin kalau dia guru. Dan akan nampak dia sealim mungkin kalau dia ahli ibadah. Kenapa? Karena dia penyesat yang akan menggiring manusia menuju kepada kebinasaan dengan memutarbalikkan firman Tuhan. Contoh sederhana. Nanti kalau ada Kristen tolong ditanggapi yang terakhir ini. Contoh, pembinasa keji itu memutarbalikkan fakta firman Tuhan. Ketika Yesus mengatakan hidup kekal, mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan, dirubah menjadi Tuhan itu sendiri. Yang kedua, untuk mendapatkan surga, kata Yesus, jangan sedikit pun kau meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, maka engkau akan menempati tempat yang tertinggi. Tapi pembinasa keji mengajarkan yang lain. Apa kata pembinasa keji? Di dalam suratnya Galatia 2 nomor 16. Karena sebelum dikatakan begini, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini sudah fitnah, ini sudah kebohongan. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini bertentangan dengan ucapan Yesus. Barang siapa yang tidak meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga.
Itu kata Yesus. Tapi Paulus membantahnya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun membantah. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Malah Paulus mengatakan, aku tidak menolak kasih karunia Tuhan. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Kalau ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Artinya apa? Ini Paulus sedang ingin membantah Yesus, di mana Yesus mengatakan, barang siapa yang meniadakan setitik pun hukum Taurat, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Namun barang siapa yang tidak meniadakannya, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak meniadakan meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Paulus meruntuhkan itu semua. Jadi pembinasa keduanya itu muncul, kemudian memutarbalikkan firman Tuhan. Demikian. Selamat malam, shalom. Ya, Bang. Malam. Silakan Bang Andi. Jadi sambung lagi aja sama Pak Benyamin. Boleh saya Silakan tanggapi, Pak Bang Benyamin. Cuma? Boleh, lanjut. Silakan Bang. Ya, Anda mengatakan bahwa orang Kristen itu menentang tidak. Betul? Halo? Ya. Ya Bang. Betul? Ya. Ya. Bukan Al-Imran ayat 50. Sudah pernah membaca? Boleh saya baca? Iya. Dan sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda dari Tuhanmu, karena itu bertakwalah pada Allah dan taatlah kepadaku. Di situ dikatakan bahwa sebagai seorang yang membenarkan Taurat yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu. Yang mengatakan itu adalah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih menghalalkan sebagian yang telah diharamkan dari hukum Taurat yang datang sebelumku. Bagaimana Pak Cuma? Apakah orang Kristen salah? Orang Kristen sesuai dengan Al-Quran, Bang Cuma. Menghalalkan sebagian yang telah diharamkan. Baik. Itu baik. Ada di kisah para rasul juga. Jadi gini. Iya, sabar dulu, Bang, sabar. Okay. Jadi gini. Ketika kita berbicara data ini, kita melihat kemudian Al-Qur'anul Karim. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Sebagai seorang yang membenarkan Torah, aku Isa melakukan itu, membenarkan Taurat itu yang datang sebelumku, dan aku Isa menghalalkan bagi kamu wahai Bani Israel sebagian dari apa yang telah diharamkan untukmu. Dan aku datang kepadamu membawa suatu tanda mukjizat dari Tuhanmu. Nabi Isa mengatakan sebagian, bukan seluruhnya. Apa bukti kebenaran Al-Quran? Kita lihat di dalam Matius 15. Hari Sabat Yesus dengan muridnya kemudian memetik gandum. Hari Sabat Yesus mengobati orang sakit. Padahal perintah di dalam Ulangan Keluaran 31 nomor 14, orang yang tidak kemudian mengkuduskan hari Sabat itu wajib hukumnya dibunuh.
Mengapa Yesus kemudian melanggar itu? Menandakan Al-Quran itu tidak salah. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa li uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Aku datang menghalalkan sebagian, tapi Kristen dihalalkan semuanya. Malah bukan hanya dihalalkan. Kata Paulus, tidak ada manusia dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ini adalah pembodohan yang mengajarkan manusia jatuh kepada kejahiliaan. Al-Quran tidak salah. Wali uhillah, aku menghalalkan sebagian yang telah diharamkan. Apa itu? Sabat. Sabat itu kalau ada orang yang melanggar dibunuh, tapi Yesus melanggarnya. Inilah yang diterangkan. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa li uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Tidak ada yang keliru di situ. Sekarang permasalahannya adalah Yesusnya kepada Bani Israel mengatakan, jangan kau meniadakan sedikit pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Barang siapa yang meniadakan dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Namun barang siapa yang tidak meniadakan dan mengajarkan kepada orang lain untuk tidak meniadakan, maka dia akan menempati tempat tertinggi dalam kerajaan surga. Sekarang orang-orang Kristen, tak ada satupun hukum Taurat dijalankan oleh Kristen. Kenapa demikian? Karena kata Paulus, kalau silakan. Ya, kalau Anda kan tadi mengutipkan dari Matius 12. Ini saya bacakan yang konteksnya. Jadi perkataan Yesus setelah Matius 15, Matius 12 juga boleh. Matius 12. Iya. Matius 12 ayat 6 ya. Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, ini 6 sampai 8. Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Yang ketujuh, jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Maksud Yesus adalah bukan menjadi hukum Taurat ini menjadi satu-satunya dan kemudian mutlak. Yang diperlukan adalah belas kasihan. Bukan menghukum orang yang tidak, tapi dengan tidak berbelas kasihan. Kemudian Yesus mengatakan, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ingat ya perkataan Yesus, Tuhan atas hari Sabat. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa menuhankan hari Sabat, mengganti hari Sabat atau merubah hari Sabat kecuali Tuhan itu sendiri. Jadi Yesus mengatakan ini ada Tuhan atas hari Sabat. Nah, kemudian di Al-Quran, di Ali Imran 50 itu tidak dijelaskan apa sebagian itu apa. Seperti itu kan. Di Alkitab pun juga hukum Taurat yang 10 perintah Allah itu tidak dihapuskan. Yang dihapuskan itu adalah Taurat Musa. Hukum-hukum itu hukum-hukum Musa itu yang dihapuskan. Nah, di Al-Quran juga tidak pernah Isa Al-Masih mengatakan babi itu haram. Nah, di sisi lain juga kita bisa melihat bahwa di Al-Quran itu tidak ada satupun dikatakan bahwa Muhammad itu disunat, itu menandakan bahwa Muhammad adalah pengikut Paulus. Karena Paulus pun merubah hukum Taurat, terutama hukum sunat itu ditiadakan. Di Al-Quran tidak ada satupun hukum sunat, Muhammad pun tidak disunat. Jadi Muhammad adalah pengikut Paulus. Sekian, silakan Bang. Oke, baik. Jadi kalau Anda mengatakan Nabi Muhammad kemudian Anda sempurnakan untuk kaumnya, yaitu seluruh umat manusia yang datang sesama dengan dia dan sesama setelahnya. Itu yang perlu saudara pahami. Kemudian berkaitan dengan Yesusnya,
Yesus datang mengajarkan untuk tidak meniadakan. Kalau dikatakan dia adalah Tuhan bagi hari Sabat, kali PNS tuh gaji kalau dikatakan dia Tuhan bagi hari Sabat, itu karena dia kemudian menerima perintah dari Tuhannya Bapa untuk melakukan apa yang harus dia kerjakan. Yohanes 4 nomor 34. Itu kata Yesus. Berarti apapun yang dilakukan oleh Yesus itu Ini berapa sih guys orang-orang yang kerja di pemerintahan tuh kira-kira gajinya berapa sih? Pengen deh aku jadinya, soalnya si Mas Ganteng ini kayaknya enak banget ya hidupnya jadi PNS gitu loh ya, pegawai pemerintah, punya sepeda-sepeda mahal, punya motor. Tidak setitik pun ditiadakan. Dan kalau kemudian menjalankan hukum Taurat, maka orang itu kemudian akan menempati surga. Tapi faktanya Paulus justru meniadakan. Yang saya minta adalah Anda menjelaskan bagaimana Paulus mengatakan bahwasanya tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Sementara Yesus membenarkan semua orang yang melakukan hukum Taurat. Bagaimana Anda menyikapi ketika Paulus mengatakan di dalam Galatia 2 nomor 21, aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, kalau ada kebenaran, ada enggak kebenaran dalam hukum Taurat? Ada. Kalau ada, berarti sia-sia kematian Kristus. Dengan kata lain, percuma Kristus itu mati. Percuma Yesus itu disalib. Kenapa? Karena hukum Taurat itu adalah kebenaran. Silakan. Baik, terima kasih. Ya, tidak ada pertentangan antara Yesus dan Paulus ya. Itu pun juga dijelaskan di Al-Quran seperti yang di surat Al-Imran 50 tadi, bahwa bahwa yang telah diharamkan, menghalalkan yang telah diharamkan dari hukum Taurat. Jadi itu adalah penjelasan Paulus sendiri. Kita bisa dilihat di Kisah Para Rasul pasal 10 ketika Rasul Paulus Petrus mendapatkan mimpi di kota Yope itu ya. Dia mendapatkan mimpi bahwa di situ diperlihatkan binatang-binatang, semua binatang turun dari langit pada sebuah kain besar, dan kemudian di situ Allah mengatakan apa yang telah dihalalkan oleh Allah tidak boleh diharamkan oleh manusia, ya. Itu dikatakan sampai 3 kali. Itu dikatakan bahwa di situ dijelaskan bahwa ternyata memang hukum Taurat itu sudah tidak berlaku lagi, memang hukum kasih karunia yang berlaku. Nah, itu juga tercermin di Al-Quran, ya. Jadi hukum-hukum Taurat yang kalau kita melihat itu kan di Al-Quran itu suruh mengimani Taurat, Injil dan Zabur, kitab-kitab sebelum. Apa yang tertulis di situ kan kita harus mengimani, termasuk apa yang di Rasul Paulus itu nggak ada yang ditentang oleh Al-Quran. Hadis pun juga tidak ada menentang Rasul Paulus. Itu artinya bahwa Al-Quran dan hadis itu meminta kita untuk mengimani kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah, yang terjadi kan bukan seperti itu. Yang terjadi oleh Paleologus bahwa Rasul Paulus itu seakan-akan bertentangan sama Yesus. Tidak. Al-Quran pun menjelaskan seperti itu. Bahkan tidak ada dikatakan satu ayat pun tentang sunat. Itu menandakan bahwa Muhammad pun beriman pada Taurat, Injil itu ya, Injilnya Paulus itu terutama dia mentaati. Kalau tidak pasti dia udah ditulis panjang lebar tentang hukum sunat itu. Seperti itu Bang. Silakan Bang. Iya. Nabi Muhammad dan seluruh bangsa Arab sebelum Al-Quran itu datang, mereka semua sudah bersunat.
Orang Arab keturunan Abraham itu semuanya sudah bersunat. Orang Yahudi keturunan Nabi Isa itu semuanya bersunat. Jadi tidak ada di dalam Al-Quran perintah bersunat. Kenapa? Karena orang-orang Arab semuanya adalah orang yang sudah bersunat. Sunat itu diperintahkan kemudian di luar bangsa Arab. Kenapa? Karena bangsa Arab sudah bersunat. Maka siapa yang kemudian memerintahkan bersunat? Ya Nabi Muhammad. Di mana legalitas Nabi Muhammad kemudian untuk memerintahkan bersunat? Al-Quran surah An-Nahl. Apa kata Al-Quran? Bil bayyinati waz-zubur. Itu perintah Allah. Jadi Nabi Muhammad menerima kemudian Al-Quran untuk menjelaskan kepada bangsa Arab dan di luar bangsa Arab. Maka Nabi Muhammad mengatakan salah satu unsur fitrah sucinya manusia adalah bersunat. Maka bersunatlah, maka diperintahkan kepada kami laki-laki itu untuk bersunat, wajib hukumnya. Seperti itu saudara, jadi tidak bisa Anda kait-kaitkan ke sana. Nah, Anda mengatakan bahwa tidak ada kemudian pertentangan antara ajaran Paulus dengan ajaran Yesus, dan Anda menggunakan Al-Quran sebagai penawar di antara perselisihan dua orang ini. Kita melihat Yesus sendiri mengatakan begini, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, apakah kemudian langit dan bumi itu sudah hilang? Tidak. Lalu kemudian Paulus mengatakan tidak berguna lagi itu hukum Taurat. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan menganjurkannya, mengajarkannya, memerintahkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling terhina di dalam kerajaan surga, kerajaan langit. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Ini kata Yesus. Siapa yang mengajarkan siapa yang mengajarkan semua perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat tertinggi dalam kerajaan langit. Ini Yesus. Tapi Paulus mengatakan bahwa aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Sekarang saya ingin tanya kepada saudara Benyamin, apakah menurut saudara ada kebenaran di dalam hukum Taurat? Ada atau tidak ada? Oh, saya jawab. Iya. Ya. Hukum Taurat diberikan kepada bangsa Israel, tidak untuk di luar bangsa Israel. Itu kebenaran, memang khusus untuk bangsa Israel. Nah, kebenaran. Kalau Anda mengatakan bahwasanya di dalam hukum Taurat itu ada kebenaran, maka sia-sialah kematian Kristus. Mana yang Anda kebenaran pilih? Untuk bangsa ada Israel, kebenaran dalam hukum Taurat? Benar. Itu sebenarnya lagi. Mana yang Anda pilih? Untuk bangsa Israel. Ada kebenaran dalam hukum Taurat atau sia-sia kematian Kristus? Kalau ada kebenaran, maka sia-sia kematian Kristus. Kalau tidak ada kebenaran dalam hukum Taurat, barulah bermanfaat kematian Kristus. Mana yang Anda pilih? Silakan. Yesus itu diutus sebagai domba untuk bangsa Israel, untuk bangsa Israel, karena bangsa Israel adalah penerima Taurat. Jadi mereka mau diselamatkan terlebih dahulu, tapi ternyata bangsa Israel menolak. Ya, jadi itu adalah istilah dari hukum Taurat, mau diberikan hukum kasih karunia, tapi di situ mereka menolak, ya sudah, kan seperti itu. Pertanyaan saya, mana yang Anda pilih? Ada kebenaran oleh hukum Taurat, akibatnya sia-sia kematian Kristus. Kalau ada kebenaran, maka sia-sialah kematian. Itu ada kebenaran atau tidak ada kebenaran? Silakan. Ya, hukum diberikan pasti ada kebenaran dong. Karena memang
Tuhan menghendaki Berarti seperti itu. sia-sia Menghendaki- kematian Kristus. Kalau setelah hukum kasih karunia itu datang, kemudian masih berpegang pada hukum Taurat, sia-sia. Maksudnya sia-sia Oke, itu kan berarti karena- menurut saudara setelah Yesus iya, maksud saudara setelah kematian Kristus, hukum Taurat ini nggak berlaku lagi kan? Hukum Taurat dihapuskan. Ya, saya bacakan dulu ya, sebentar ya. Saya bacakan ya. Saya ini kan Iya, silakan. Ini dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 9 sampai 16. Itu yang tadi yang saya sampaikan, ini mau saya bacakan supaya lebih jelas. Ya, keesokan harinya ketika ketiga orang itu berada dalam perjalanan dan sudah dekat kota Yope, kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya, yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar, dan burung. Kedengaran olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Ya, apa yang dinyatakan oleh halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Nah, itu terjadi setelah kenaikan Yesus ya, perpisahan dengan murid-murid.